Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 mata kuliah Lembaga Keuangan Syariah dengan dosen pengampu Bapak Ulin Nuha MSI akan mempresentasikan makalah hasil diskusi kami dengan tema wakaf tunai atau uang. Dan kelompok kami terdiri dari yang pertama, saya sendiri, Dian Fitriani dengan NIM 18202100004 sebagai pemateri pertama, Hafidatul Husna dengan NIM 18202100005 sebagai pemateri kedua, dan Kundaifah dengan NIM 18202100006 sebagai pemateri ketiga. Langsung saja, saya di sini akan memaparkan materi tentang definisi dan sejarah wakaf. Definisi wakaf. Menurut arti bahasa, wakaf berarti menahan atau mencegah. Menurut istilah syara', wakaf berarti menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Dikatakan menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut. Kemudian definisi wakaf menurut ulama fikih. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah mendefinisikan wakaf sebagai menahan materi benda atau al-ain milik wakif dan menyerahkan atau menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Yang kedua, menurut ulama Malikiyah mendefinisikan wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad atau sikot dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif. Yang ketiga, menurut ulama Syafi'iyah mendefinisikan wakaf dengan menahan harta yang dapat memberikan manfaat secara kekal materi bendanya dengan memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki wakif untuk diserahkan kepada nazir yang diperbolehkan oleh syariah. Dan yang terakhir, menurut ulama Hanabilah mendefinisikan wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta atau tanah dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Menurut Undang-Undang 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan definisi adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah. Definisi ini mengakomodasikan semua definisi yang disampaikan oleh ulama, yaitu dengan memperbolehkan wakaf permanen dan temporer, wakaf keluarga dan umum, wakaf bergerak maupun wakaf tidak bergerak termasuk wakaf tunai atau uang. Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa wakaf adalah menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama zatnya kepada seseorang atau nazir atau kepada suatu badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya dipergunakan sesuai dengan ajaran Islam. Benda yang diwakafkan tidak lagi menjadi hak milik yang mewakafkan dan bukan pula milik tempat menyerahkan, tetapi milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, wakaf artinya menahan, yaitu menahan suatu benda yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umum. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan wakaf. Sejarah wakaf. Sejarah wakaf dimulai pada masa Rasulullah SAW. Dalam sejarah Islam, awal mula wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriah mewakafkan 7 kebun kurma di Madinah. Setelah itu, sahabat Umar bin Khattab mewakafkan sebidang tanah di Khaybar dan akhirnya diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk dikelola tanah tersebut dan hasilnya dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, seperti orang fakir, hamba sahaya, kerabat, tamu, dan orang miskin. Kemudian disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun Bairoha. Selanjutnya disusul oleh sahabat lainnya seperti Abu Bakar mewakafkan sebidang tanah di Mekah yang diperuntukkan kepada anak keturunannya yang datang ke Mekah. Utsman menyegregakan hartanya di Khaybar. Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur. Mu'adz bin Jabal mewakafkan rumahnya Dar al-Ansor. Kemudian pelaksanaan wakaf Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awam, dan Aisyah istri Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan pada masa dinasti Islam. Yang pertama, pada masa dinasti Umayyah, Khalifah Hisham Abdul bin Malik. Pada masa ini, lembaga wakaf pertama kali dilakukan oleh pengawasan badan hukum.
Maka dibentuklah lembaga administrasi wakaf tersendiri di bawah pengawasan hakim. Sebagaimana lembaga lainnya, sejak itu pengelolaan wakaf berjalan dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada yang berhak dan yang membutuhkan. Yang kedua, pada masa dinasti Abbasiyah, terdapat lembaga wakaf yang disebut dengan Sharir al-Wukuf. Pada masa dinasti Abbasiyah, perkembangan wakaf menggembirakan. Hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara. Kemudian, setelah khalifah dipimpin oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, harta wakaf yang dikelola oleh negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial. Kemudian pada masa dinasti Mamluk, pada masa ini wakaf menjadi beraneka ragam. Ini berkembang sangat pesat sehingga apa yang biasa diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Kemudian pada masa Zahir Baibis, perwakafan dapat dibagi menjadi 3 kategori. Pendapatan negara dari hasil wakaf yang diberikan oleh penguasa kepada orang-orang yang dianggap berjasa. Wakaf untuk membantu haramain dan kepentingan masyarakat umum. Kemudian yang keempat, pada masa Turki Utsmani abad 15. Pada masa ini, kerajaan Utsmani dapat menguasai sebagian besar wilayah negara Arab. Secara otomatis mempermudah atau menerapkan syariat Islam. Di antara undang-undang yang dikeluarkan pada masa ini ialah peraturan tentang pembukuan pelaksanaan wakaf. Dalam hal ini mengatur tentang pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, cara pengelolaan wakaf, serta kedudukan tanah, kekuasaannya, serta tanah produktif yang berstatus wakaf. Itulah materi yang saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Mbak Hafidhatul Husna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.